Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Senin ba'da isya musholla Miftahul Jannah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja beserta puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga malam ini kita dapat hadir, dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia semata-mata niat di dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yang apabila kita mengerjakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dan menjanjikan pahala besar kepada kita, asalkan kita mengadiknya benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu ikhlas dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, dalam mengerjakan berbagai amal soleh, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas pemimpinnya, seluruh para nabi dan para rasul, atas pemimpinnya seluruh para aulia Allah, atas pemimpinnya seluruh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, satu-satunya nabi yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi kecintaan Allah, kekasihnya Allah. Angkat. Tadi saya sempat nunggu tadi. Siap. Kira-kira pada nih ada yang jemput undangan ceramah kemana gitu. Sama luar biasa. Kamu gemuk aja tuh. Yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah yang diperbuat oleh Rasulullah. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita seluruhnya mendapatkan syafaat ujungnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita malam ini dengan pembacaan ummul kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh atau orang tua kita, guru-guru
guru-guru ngaji kita yang dahulu waktu kita masih kecil ngaji kepada mereka. Maka ngaji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau Baik, Pak Haji. baik Pak dia. Baik, Pak Haji. Mana yang baik? Baik, tenang. Mas, ini. Juga untuk Pak didik kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita. Kita doakan semoga ahli kubur keluarga kita senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Semoga alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Pikirkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala bulan Rajab dan bulan Sa'ban.
hingga pada bulan Ramadan, hingga pada bulan Ramadan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hasilkanlah maksud-maksud kami, kabulkanlah doa-doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi yang saya hormati, khusus para sesepuh, para sakti, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 20 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Bagi mereka yang kemarin tanggal 1 Rajabnya ada di hari Rabu. Tapi kalau bagi mereka yang kemarin tanggal 1 Rajabnya atau mulai puasa awal di bulan Rajabnya hari Kamis, berarti malam ini sudah memasuki malam tanggal 21. Karena kemarin ada dua. Ada yang mulai puasa Rajab hari Rabu, ada yang mulai puasa Rajab hari Kamis. Tapi kalau saya hari Rabu mau mulai. Jumat boleh. Boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kurang lebih sekitar 20 hari lagi lah. Maaf, sekitar 10 hari lagi bulan Rajab akan berlalu, akan berakhir. Dan manakala bulan Rajab telah berakhir, tentu akan datang bulan Sya'ban, bulan Roah, di mana bulan Sya'ban itu ada yang disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu adalah malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Disebutnya malam nisfu Sya'ban. Nisfu kan setengah. Nah, setengah dari 30 hari adalah 15. Sya'ban yaitu nama bulannya. Nisfu Sya'ban berarti setengah dari bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Jadi siangnya tanggal 14 Sya'ban, nah malamnya begitu matahari tenggelam di ufuk barat, datang waktu maghrib, berarti sudah tanggal 15. Jadi jangan sampai salah. Nisfu Sya'bannya pas siangnya tanggal 15, siangnya 15 Sya'ban. Acara nisfu Sya'bannya malamnya itu udah masuk tanggal 16, udah masuk tanggal 16. Karena pergantian tanggal, ya, pergantian tanggal di bulan-bulan Islam atau di bulan-bulan Hijriah yang sebanyak 12 bulan, dari mulai bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu pergantian tanggalnya manakala matahari sudah terbenam atau sudah datang waktu maghrib. Nah, itu sudah masuk tanggal itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan pengajian rutin kita malam ini, izinkan saya Al-Fakir Al-Dhaif Al-Fakir ila rahmatillahil karim, izinkan untuk menyampaikan materi taklim tentang
malam nisfu Sa'ban. Diterangkan dalam sebuah hadis yang sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu satuhune utawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku kol ngandiko Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan begini, qala alaihi salatu wassalam, atani Jibrailu lailatan nisbit min Sa'bana. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda kepadaku. Jadi sabda Rasulullah langsung didengar oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang banyak menulis hadis-hadis Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi untuk berdakwah, Abu Hurairah selalu ikut dan selalu membawa alat tulis. Makanya dia banyak hafal hadis-hadis Nabi. Dia dekat dengan Nabi. Nah, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atani Jibrilu atau Jibrailu atau Jabrailu alaihi salam lailatan nisbi min Sa'bana. Atani telah datang kepadaku, kata Rasulullah. Sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi atani Jibril, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Jadi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Karena memang malaikat Jibril tugas pokoknya dari Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Allah, yaitu wahyu Allah atau firman Allah atau ayat-ayat Allah, yaitu ayat qauliyah. Nah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah yaitu fi lailatin nisfi min Sa'bana, pada malam nisfu Sa'ban, pada malam tanggal 15 di bulan Sa'ban. Jadi dulu pada malam tanggal 15 di bulan Sa'ban, malaikat Jibril datang kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril begini, ya Muhammad, gua dari cingwai sih teman selawat. Katanya cinta Nabi. Siri. Apa nongwai sih? Apa ngalamun wae padang kawin ini sudah. Apa ini kan buka? Cek malaikat Jibril, ya Muhammad. Nah, itu aku. Ini juga kos odol dipencet tak keluar. Itu dipencet lain. Hadi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Hadihi lailatun, malam ini adalah malam tuftahu fiha, di mana pada malam ini, yakni malam nisfu Sa'ban, dibuka abwabus samai wa abwabur rahmah, pintu-pintu langit yang 7 langit, 7 lapis langit. Kan setiap satu lapis langit itu ada pintunya. Untuk masuk pintu langit pertama, untuk masuk ke langit pertama itu kita harus buka pintu langit pertama. Demikian pula untuk masuk langit-langit berikutnya kita harus buka pintu-pintu langit berikutnya. Dan setiap pintu langit itu dijaga oleh para malaikat. Sepercaya sampai kait tinggal ya itu jamaah. Bisa naik nah pakai taraje. Para jamaah dibuka tuftahu pihak abwabus samai wa abwabur rahmah, pada malam nisfu Sa'ban pintu-pintu langit semuanya dibuka oleh Allah, dan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang Allah dibuka oleh Allah. Itu malam nisfu Sa'ban. Alhamdulillah. Jadi
pintu langit dibuka Pak Ustaz. Lamun pintu langit dibuka orang ngadoa dijabah. Mentak di malam Sabat lobakeun ngadoa, lobakeun ibadah. Ulah nonton TV wae. TV preheula. Ya, anu nonton TV paehan. Maksudnya TV na paehan di mana? Memang terbosan gitu nonton TV wae. Nah, itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, "Pakum wasolli warfa rosaka wayadaika ila samai." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad," tuh barang ini wae. Jadi modalnya. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad." Laki itu atuh bersemangat atuh. Bersemangat atuh bersolawat. Pakum, maka bangunlah kamu. Bangun, bangkit. Malam Saban kita disuruh bangkit. Disuruh bangun, ulah diukai handphone TV. Berdiri, wasolli, dan lakukanlah sholat. Kita sholat. Nanti rambah, ya sholatnya sholat tahun ya. Apa sholat duha? Masa sholat duha penting-penting? Bisa. Tahajud apa tahajud? Apa tasambut? Warfa, dan angkatlah olehmu roksaka kepalamu. Wayadaika, dan kedua tanganmu, maksudnya berdoalah kepada Allah. Ila samai, ke langit. Angkat kepalamu menengadah ke langit. Angkatkan kedua tanganmu berdoa kepada Allah. Jadi malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Saban memerintahkan 3 hal, 3 perkara. 1, Rasulullah diperintah untuk melakukan atau untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan cara melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan, yaitu ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, bukan yang pokok. Yang kedua, Rasulullah diperintahkan untuk mengerjakan sholat pada malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga, Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril supaya memperbanyak doa di malam nisfu Sa'ban. Kalau nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa sholat, nggak bisa berdoa, itikaf di masjid. Setahun sekali. Tiap malam nisfu Sa'ban itikaf di masjid, niat itikaf alayya an atakifa madumtu fi hajal masjidil baraki fi lailatin nisfi min Sa'bana lillahi ta'ala. Wajib atasku beritikaf di ini masjid selama aku berada di ini masjid yang diberkahi pada malam nisfu Sa'ban karena Allah, maka itikafnya jadi ibadah. Lam urang embung qiyamul lail di malam Sa'ban, embung sholat, embung ngadoa, dan bisa saya cicing di masjid, ngomong ke pamajikan, "Mah, sekarang aku mau mesantai dulu ya, semalam aja." "Mesantai kemana Pak?" "Ke masjid tuh, semalam doang mau itikaf, jadi malam ini kita libur dulu mah ya." "Libur apaan sih Pak?" "Ya libur gitu-gitu tuh." "Apaan sih Pak?" "Enggak, Bapak suka genit." "Perhelata wayana malam Saban ulah ngedeketan pamajikan, deketan Allah. Kuat tak kira-kira?" "Kuat, ada di sekarolot mah. Eta panganten aja kuat tak kira-kira?" "Nyawa aku." Ada jika nyaman mau kuat, ada yang enggak. Mau apa nama? Ada gede nafsu lah ada ya. Kuat tahun, kuat jimplun. Nah, itikaf
ngan itikaf di niatan. Sebab innamal amalu bin niat, segala amal tergantung nih. Sanajan cicing di masjid 7 poe 7 puting teu di niatan itikaf mah mun ngajaran ieu. Di niatan itikaf aya niatna. Niat itikaf aya 2. Aya nawaitul itikafa fi hajal masjid lillahi ta'ala atau sunnata lillahi ta'ala. Ta eta mah ganjaran niat itikafna teu pati gede. Lamun hayang gede ganjaran niat itikafna ulah kitu. Kieu niatna alayya tuh. Pakai alayya an atakifa fi hajal masjidil mubaraki lillahi. Nah, eta lebih gede ganjaran lamun niat itikaf gitu. Ini niat itikaf teh aya 2, aya nawaitul iktikafa fi hajal masjid sunnata lillah. Eta mah ang umum, niat itikaf yang umum. Yang banyak orang hafal. Tak anu jarang jalma hafal mun ieu alayya an atakifa madumtu fi hajal masjidil mubaraki lillahi ta'ala, itu jarang yang hafal. Nah kalau niatnya pakai yang ini gede pahala itikafnya beda dengan yang tadi. Sebab alaya itu artinya wajib. Alaya wajib kepadaku. Jadi seakan-akan kita mewajibkan itikaf untuk diri kita sendiri. So, pertanyaannya, gedean ganjaran ibadah wajib apa gedean ganjaran ibadah sunnah? Ya wajib lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa baca Quran semalam suntuk tuh di masjid, di musola, ramekeun. Aya 10 orang di dieu tah, begadang malatak Quran. Aduh, boro-boro baca Quran. Salah wae puguh. Baheula kuing teu ngaji kita maca ya ayyuhalladzina amanu ge salah wae. Ya ayyuhalladzina amanu ku angkusakum ku angkusikum wae ta. Saha eta kieu tah? Aya meureun. Jupret. Ku angkusikum. Budak TK. Harus Quran eta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dia bisa baca Quran, ya udah kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ingat dosa-dosa baheula. Curi, lucu, cipanon. Nah, cipanon kaluarta, pipi basel. Ingat dosa pernah ngelakukan dosa ieu kabayang kabeh. Ya Allah, kumaha lamun abdi teh curi yang jadikan dosa. Menjadikan dosa, sing bisa orang yang jadikan dosa harus bisa menangisi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, harus bisa. Nah, istighfar. Nepi ka urang kasarean, alhamdulillah. Lamun can sare terus istighfar tong urun. Terus istighfar. Aduh istighfar teu bisa naon ya? Ya naon lah kira-kira na ibadah lah. Maca tasbih ke. Masa istighfar teu dipake wae mah tuh abu mah. Minta pae Gusti abi istiqamah tidak bisa ieu Gusti minta pae ayeuna terlalu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, boleh ya Jibril? Boleh ya Jibril, bahkan boleh ya Gabriel." Gabriel itu diambil daripada Jibril, cuma orang barat nyebutnya Gabriel, malaikat Gabriel katanya. Ya, jadi bukan Jibril tapi Gabriel. Ya Jibril, wahai Jibril, kata beliau, ma hadhil lailah, malam apakah ini? Ya teh pentingan naon sih? Ma hadhil lailah, malam apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, kata malaikat Jibril, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmati wal maghfirati fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusriku billahi syai'a. Nah ini jawaban malaikat Jibril ketika malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban ditanya oleh Rasulullah, mahadil lailah, malam apakah ini? Nah malaikat Jibril jawabannya seperti itu. Kata malaikat Jibril,
Malam ini adalah malam di mana pada malam ini Allah membuka salasu mi'ati babi minar rahmah wal maghfirah. Allah membuka 300 pintu rahmatnya. Allah membuka 300 pintu kasih sayangnya. Seorang hamba Allah enggak usah mendapatkan 300 rahmat Allah. Dapat 1 rahmat Allah saja, dia bisa masuk surga. Dapat 1 rahmat Allah saja, diampuni dosanya. Bahkan kita nanti masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena adanya rahmat Allah. Komo iya mati 100 pintu rahmat coba. Allah membuka 300 pintu rahmatnya di malam nisfu Sa'ban. Masa kita hari-hari wae diam saja, tidak bangkit, tidak menyingsingkan dengan baju untuk mendekatkan diri kepada Allah? Padahal sudah ada informasi bahwa pada malam ini Allah membuka 300 pintu rahmatnya. Masa kita terus-terusan di depan televisi? Masa tidak tergiur, tidak terstimulus, tidak terangsang? Padahal nyata-nyata pada malam nisfu Sa'ban Allah membuka 300 pintu rahmatnya, 300 pintu kasih sayangnya. Kita jangan diam, harus diraih, harus diambil itu 300 pintu rahmat yang Allah buka di malam nisfu. Dengan cara apa ngambilnya? Dengan cara taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah. Nah, sesuai kemampuan orang masing-masing, Mas. Kurang mampu baca Quran ya baca Quran, mampu itikaf ya itikaf, mampu mudzakaroh ya mudzakaroh. Kan harus nama malam seberapa kalau mampu kita sholat sunnah 100 rakaat. Nanti akan saya bahas nanti di belakang apa di depan? Nah, nanti akan saya bahas di belakang apa di depan? Anda benar ya, benar. Di depannya. Di belakang berarti udah lewat ya. Jadi kan nanti akan berarti belum ya. Di depan berarti ya. Ya, sip. Pada ini bahala ke sama pelajaran bahasa Indonesia 10 menit. Nanti tentang sholat sunnah 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban akan saya bahas di depan. Nanti sambil ngopi di depan tolong. Baik. Kita lanjutkan para jamaah. Minta sabar seketik lah. Fayaghfirullahu ta'ala, dan Allah membuka 300 pintu ampunannya. Lamun urang boga dosa 300 rupa kabeh dihampura ku Allah. Dosa iya, dosa itu, dosa iya, dosa itu, dosa iya, dosa itu, dosa kasih anu, 300 dosa dihampura. Bahkan lebih dari itu. Kemudian Allah akan memberikan ampunannya li jami iman kepada seluruh manusia. Asalkan manusia itu la yusriku billahi syai'a. Asalkan manusia itu tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Asalkan dosana ulah dosa syirik, ulah dosa ulah dosa mempersekutukan Allah. Karena Allah paling tidak suka disekutukan. Dalam Al-Quran Allah menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni atau tidak akan pernah memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa syirik kepada Allah dengan makhluknya. Akan tetapi Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa selain menyekutukan Allah. Jadi syirik itu lamun cara dosa biangna dosa. Syirik rajana dosa. Syirik mbah moyangna dosa.
Jadi gede-gede dosa ada dosa syirik. Nah, syirik dia mempersekutukan Allah, ngaduakeun Allah diduakeun. Nah, itu nggak boleh. Para jamaah, kalau kita sebagai orang beriman tapi di hati kita ada syirik, atau kita mengucapkan suatu ucapan yang mengandung indikasi kesyirikan kepada Allah, atau kita melakukan suatu perbuatan syirik kepada Allah, maka eta iman kita bisa rusak, bahkan imannya jadi batal. Iman kita akan lenyap, iman kita akan rusak manakala kita melakukan kesyirikan. Kalau imannya lenyap gara-gara melakukan kesyirikan, berarti ibadahnya jadi sia-sia, sholatnya sia-sia, ngajina unggal-unggalnya sia-sia. Awas, hati-hati. Ya, dosa syirik jangan dianggap remeh, awas. Dosa besar. Nah, akan tetapi ada 9 golongan yang pada malam nisfu Sa'ban mereka tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun mereka tidak melakukan dosa syirik. Jadi ini orang tidak melakukan dosa syirik, akan tetapi dia hanya melakukan dosa-dosa yang lainnya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapakah mereka? Kurang persingkat, sabar jam 8. Kurang teres tadinya. Lamun cara orang nyetel video di HP mata aya warna burung thread di turunnya. Nah, kalau burung apa? Dipercepat lah. Burung tadi geser itu tidak. Warna burung itu warna burung. Baik. Yang pertama, man kana sahiron, orang yang tukang sihir. Tukang sihir tak mal dihampura dosana malam nisfu Sa'ban, kecuali dia meninggalkan perbuatan sihir dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, menyesali perbuatan sihir yang pernah dilakukannya dan meninggalkan perbuatan sihir untuk selamanya, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh kakarap dihampur. Tapi lamun eta jalma teu ninggalkeun perbuatan sihirna, sanajan malam nisfu Sa'ban datang ke masjid, ngilu yasinan tilu balik, pura-pura cerik, padahal cerik ingat telah hutang, dengan kadosa. Nah, mau dihampura kalau dia tidak meninggalkan perbuatan sihir. Yang kedua, man kana kahinan, ahli nujum, juru terka, paranormal, dukun. Nah, dukun, paranormal, ahli nujum, juru terka itu termasuk golongan yang kedua yang pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosanya, kecuali dia meninggalkan profesinya sebagai dukun. Insaf, tobat nasuha ke Allah, ninggalkan profesinya sebagai dukun, tinggalkan profesinya sebagai dukun, tinggalkan profesinya sebagai paranormal, sebagai juru terka, sebagai ahli nujum, dan dia bertobat baru diampuni. Tapi kalau dia masih berprofesi sebagai dukun, sebagai paranormal, juru terka, ahli nujum, walaupun ikut yasinan di masjid tetap mau diampur. Kali itu kira-kira kalau bisa tengahnya ciburi cabok lah. Kemudian yang ketiga, man kana musahinan, orang yang syirik tadi udah hebat. Yang keempat, man kana mudmina homrin, orang yang tukang mengkonsumsi homer, tukang mabok-mabokkan, ya, tukang minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba atau narkotika, barang-barang anu haram. Nah, orang yang seperti ini kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak
dia meninggalkan perbuatannya, yaitu mengkonsumsi khamar atau arak atau miras, minuman keras, walaupun dia beristighfar 1 juta kali pada malam nisfu Sa'ban, walaupun dia bersujud kepada Allah nggak bangun-bangun, nggak akan diampuni dosanya. Akan diampuni dia dosanya kalau meninggalkan perbuatannya, yaitu insaf ulah mabok tapi ya mabokna mabok homer, pan mabok teh rupa-rupa ya mabok janda, rupa-rupa mabok teh. Iya mah mabokna mabok homer, mabok minuman keras. Yang keberapa tuh? Yang kelima sekarang, man kana musiron ala zina, orang yang tukang zina, baik zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum beristri dengan seorang perempuan yang belum bersuami, maupun zina ghair muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, alias selingkuh. Cenah cek Pak Ujang, Pak Ujang mana urang? Selingkuh teh cenah kepanjanganna selingan indah keluarga utuh. Emang benar gitu? Singkatannya gitu. Emang selingkuh indah? Indah cek hawa nafsu. Tapi cek agama mah ajab eta teh. Cek bisa. Jadi cek hawa nafsu ka bege indah. Ya. Lamun ninggalina pakai hawa nafsu, bohong ge indah. Mau dibedakan. Kamu dipenana dibedakan. Lamun ninggalin ku hawa nafsu, eta bohong ge kan kali indah. Heeh. Termasuk bohong sahabat tah. Tapi yang indah, lamun ninggalin pakai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu mah indah wae. Mentak urang ulah nurutin hawa nafsu. Tapi indahnya dibalik keindahan itu ada aja pada siksa Allah. Nauzubillah min. Kemudian yang ke-6, man kana akila riba, orang yang tukang makan barang riba. Contoh barang riba ya, sebutkan tong ya. Ngambek mal, Bang Emok, awas. Mula kata enggak malam sering ngaji di dia, pusing kering terangkan masih kena Bang Emok, Bang Emek. Mula tak, dia si kuring di PPA mah dia bertanggung jawab. Bang kuring nggak sampaikannya. Nyokot Bang Emok isu Pak. Biasa. Nah, Bang Emok, nanti, Bang Emek, Bang nanti, Bang keliling rentenir. Eta riba. Jalma anu ngadagang riba, sholat lagi boleh terima. Tapi sholat. Ayah kata Nabi, asaratu nafarin layak balullah sholatahu. Dari mah ngaji, buka tong. Datang ngaji kewajiban si kuring. Kalau kuring kita buka, sini dosa kayak katanya kayak ke Allah. Benar, lanjut terus. Lamun ngerasa tersinggung, ulang mah kasih kuring. Mau saya mah Kuduna manehna insya kuduna kasih beri nuhun di meja. Eta kana cerdas. Sebaik kan sudah ibadi mah ayo. Ayo. Ari kadunaon? Panco ayo atuh. Ari kanu rokok apa? Bako. Ayo. Bako wae dah. Coba ele. Ya. Jadi Bang Emok, rentenir, Bang keliling eta riba. Cek anjeun Nabi, asaratu nafarin layak aqbalullahu sholatahu minha akil riba. Ada 10 golongan yang nanti pada hari kiamat oleh Allah sholatnya ditolak, tidak diterima. Sehebat apapun dia melakukan sholat, serajin apapun dia melakukan sholat selama hidupnya, sholat 5 waktuna, sholat duhana, sholat tahajudna, sholat awabina, sholat birrul walidain, sholat hajatna, sholat itu dan berbagai macam sholat lainnya, sebanyak apapun ditolak Allah kalau kita masih suka makan barang riba. Yang kedua, orang yang suka memasukkan barang riba, doanya mau diijabah, mentong kehalang riba, mentali ibarat kita melempar bola beklas ke dinding tembok, ngerti tidak? Yang ketiga, orang yang makan riba itu dosanya
sama dengan dosa menjinahi ibu kandungnya sendiri sebanyak 33 kali. Ngajinahan indung sorang, orang boro-boro ngajinahan indung sorangannya, ngajinahan randa ke menang ke, menang ke, Menang. Sikun menang. menang lah dikawin heula mah, asal dikawin heula, bawa ke hareupeun Pak Amil. Komo imang ngajinahan indung sorangan nu ngalahirkeun urang ti orok urang diurus ku indung dijinahan geblek teh jelema tah ieu anu ngadahapang ieu leuwih ti eta dosana naudzubillah min urang wanita ngajinahan indung urang kita berani enggak menjinahi ibu kandung sendiri kita enggak berani menjinahi indung kandung sendiri tapi kenapa kita berani melakukan sesuatu yang dosanya sama seperti itu apa itu makan riba kan itu ya awas ini mah ngaji atuh pahal dan nerangkan hukum kewajiban dah sim kuring tah yang jadi ustad ieu sim kuring keleutik kita teh jadi tentara dan pernah sim kuring bawa jadi ustad yang jika itu nyonyong jadi kieu teh geus kesanding out tanya kewajiban si kuring sebagai seorang ustad menyampaikan ajaran agama, menyampaikan hukum-hukum sim kuring mah anggap tukang nganter-nganterkan surat pos giro tak begitu bapak nerima surat dibaca ke bapak isi surat tadi nyarikan bapak kira-kira bapak pantas nanya ngambrekna ka sim kuring nganterkan apa kan nulisnya ya kan nulisnya sim kuring mah tiba saku nganterkan unggul tak sim kuringnya menyampaikan doang dengan apa ke Allah tuh itu wanita sebuah dari Allah mah dikutuk dari monyet sih ya. Hanya sedih Pak Ustadz dia pengalaman. Ini masalah terjadi Pak Ustadz dia nya. Kapuntennya ke Pak Ustadz dia. Ayah hiji seorang ustad atau napi guru ngaji. Mungkin Pak Ustadz yang mungkin dina TV lah. Heri Setiawan. Dia adalah menjinahi muridnya yang sebanyak 13 orang. Iya. Ternyata para jamaah yang saya dengar pada TV itu harus dihukum mati. Nah, ada juga kata jaksa atau hakim itu hanya seumur hidup. Yang pantas yang seumur hidup apa dihukum mati, Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pertama, si pelaku ini sudah beristri. Dia melakukan zina kepada santri-santrinya. Iya. Berarti santri-santrinya masih perahu, masih paraone kan. Nah, bagi si pelaku itu hukum yang diterapkan untuk si pelaku itu hukum melakukan zina muson. Berarti dia dirajam. Dirajam teh badannya dikubur. Yang kelihatan cuma kepala dong. Dan seluruh masyarakat wajib melempari dia dengan batu harus sampai mati. Berarti hukum mati dengan cara seperti itu. Harus sampai mati. Kalau enggak sampai mati, enggak sah hukuman itu rajamnya. Nah, kalau dia ingin di akhirat bebas dari siksa Allah, terima siksa itu di dunia. Itu akibat melakukan pelanggaran terhadap hukum agama. Tapi bagi santrinya, oleh karena dia belum bersuami, masih perahu, berarti hukum yang diberlakukan kepada santrinya bukan rajam, tapi hukum zina non. Guer muson, ya. Asal ada dia ya. Berarti hukum yang diberlakukan kepada santrinya bukan rajam, tapi dijilid. Mi'atajal dah kata Allah. Dijilid lain di buku lain. Dicambuk pakai rotan. Tahu rotan? Ayah rotan, ayah roti. Belum pakai roti atuh. Enggak tuh. Pakai rotan. Dia disuruh bersujud atau begini, cambuk tuh punggungnya 100 kali. Dan yang mencambuknya harus algojo, yang ototnya kekar. Kayak Rembo, kayak Berry Prima.
Kayak Advin bangun, kayak Johan Saimi mah, baru tuh lado. Apa hati mah? Doyok Film agama. Oke, doyok kayak teman. Doyok toto aku aten. Tahu untuk kupret. Ulah anu ceking ulah ke Pakarto ulah keceking itu. Ya teker algojo cabuk satu kali. Buah. Satu. Buah. Dua sampai 100 kali. Nah, setelah itu dia diasingkan ke tempat yang terpencil, Sinamik, ya katakanlah di penjara gitu. Itu hukum jilid. Jadi beda tuh. Itu kalau hukum Islam yang mau diterapkan seperti itu. Beda dengan hukum positif. Yang notabene hukum positif di Indonesia kebanyakan itu warisan dari Belanda, Nederland. Hukum mati di penjara seumur hidup itu hukum mati juga. Jadi di penjara beli kapal, baik. Jadi pengen di penjara juga. Ada yang kedua, hukum mati dieksekusi, itu hukum mati juga sama. Itu hukum positif. Dasing beri radangan saya tinggal masalah hukum itu positif. Dasing beri bahala sekolah di Fakultas Hukum, jurusan PPI, pidana perdata Islam. Tapi kucing beri ketika di perdalam, usahab ini jadi ustaz. Sempat sih kuliah jadi pengacara lain nama. Amin. Jadi pengacara ya, pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Acara di Citek, di Citra. Pengacara iya. Banyak acara. Biasa banyak acara, banyak sambutan biasa. Kayak. Gak buta-buta sih. Simatupang. Simatupang. Jadi Ustaz Saiful Al-Korluni Simatupang. Siang malam tunggu panggilan, tapi panggilan ceramah bukan panggilan Eka Droe lah. Lawaka tuh, kan nyandung soalnya ya. Jaminan atuh. Allah Akbar. Kita mah jaminan mangga, kita taruh dia. 1 juta. Pak Haji kartu saya. Mohon kata. Nah, itu hukum mana? Baik, sekarang yang ke 7. yang ketujuh, man kana akol walidaini, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, ibu kandungnya, bapak kandungnya, itu pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosa-dosanya kecuali kalau dia sudah minta ampun kepada kedua orang tua. Percuma yasinan di masjidil balik, ari kalau orang jangan hampur. Percuma. Pak Ustaz gimana kalau bapak saya, ibu saya udah gak ada, meninggal? Datangan kuburannya. Jangan ngomong, bapak. Sorry. Tidak pakai di kapok. Di kapok kunci, kujuri. Namun siapa? Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau dosanya kepada orang tua. Namanya dosa hakul ad. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada orang tuaku ya Allah. Tapi orang jangan menang hampura ti kolot, yang mau dihampura ke Allah. Sebab itu dosa hakul ad ada. Minta hampura lah ke korot, kakak kau. Itu yang kedua. Anak yang durhaka kepada orang tua, walaupun dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sodako, pokoknya ahli beramal soleh, ahli ibadah. Itu kalau dia meninggal dunia, tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya sakit hatinya kepadanya karena melakukan kedurhakaan orang tua, itu oleh Allah diharamkan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, boro-boro asup ke surga, nyium sesengitan surga diharamkan. Anak yang durhaka kepada orang tua. Sebab ada hadis yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita, dan Allah pun akan murka kepada kita apabila kedua orang tua kita murka kepada kita. Yuk kita cari keridhaan Allah.
Saking pentingnya kita mencari keridhaan orang tua kita untuk mendapatkan ridha Allah, sampai-sampai perintah berbuat baik, perintah berbakti kepada orang tua, sampai-sampai disandingkan, digandengkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah memerintahkan Tuhanmu kepadamu agar hendaknya kamu jangan menyembah selain kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik dalam ayat, perintah berbuat baik kepada orang tua dalam ayat ini digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Berarti betapa alangkah mulia derajat orang tua di hadapan Allah. Sampai ridhonya Allah dititipkan kepada orang tua kita, dititipkan. Berarti mulia orang tua. Karena aja orang tua orang bang lulusan SD, mentang-mentang orang anaknya S1, S2, S3, waduh, orang tua dijadikan bujang. Nauzubillah min. Tetap orang tua dimuliakan. Dan orang jadi itu sahabatnya kalau tuh, solo nggak kolok. Baik, itu yang ke-7, yang ke-8, percepat tadi gini. Mankana namaman. Yang ke-8 yang tidak akan diampuni dosanya pada malam Nisfu Sa'ban kecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha dan meninggalkan perbuatan dosanya, yaitu tukang namimah, tukang ngadu domba. Kumaha ngadu jangkrik. Maksudnya lain kalinya. Ngadu domba teh tukang ngadu-adukeun jelema supaya para rase. Lamun dina pawayangan disebutnya sasidor, idorna. Dor pae dor mah. Dor na emang dia. Dor pae kemarinya. Ngalaya teh kemari. Jauh. Juga tak. Nah, jadi datang ka dieu, datang ka itu air jauh parase. Eta namanya tukang adu domba atau tukang nyebar fitnah. Terang teh fitnah. Kadipit geunah. Eta fitnah. Baik. Yang ke-9 terakhir, man kana qati'ar rahimah. Man kana qati'ar rahmi. Yang ke-9 yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam Nisfu Sa'ban adalah qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan dudulur, megatkeun babaraya, jeung dulur teu tepatan. Mang tahun tak lebaran dia kapanggil jalan nya buang muka yang satu buang muka ke kiri bari hidup yang satu lagi buang muka ke kiri bari hidup Mending persis kan anjing jeung kucing elek ku sireum mah kapanggil assalamualaikum salaman heula kumaha damang lewat deui kapanggil ieu eureun deui assalamualaikum waalaikumsalam kumaha damang lewat deui kitu elek ku sireum ku akal jelema kapanggil Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan antara sesama Islam, itu malam Nisfu Sa'ban sanajan cerik walaupun nangis, menangisi dosanya, walaupun baca Yasin 3 balik, walaupun berzikir, bersolawat, nepi ka ngelai-ngelai, doer, moal dihampura, lamun can akur jeung dulur. Ayo